Halo Sobat Hijaukan, jumpa lagi dengan kami hijaukan.com. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hama pengganggu tanaman. Kalau di bahasa Jawanya, hama itu dinamakan gayas atau hama yang sering memakan akar tanaman, dan kebanyakan itu berada di lahan-lahan pekarangan ya, atau tegalan, bukan lahan-lahan sawah, bukan. Karena biasanya itu terjadi karena faktor banyak kompos-kompos yang belum sempurna. Artinya dekomposisinya belum sempurna, jadi biasanya terdapat banyak. Contohnya ini di lahan kita ya, yang rencananya ini akan kita olah menjadi lahan siap tanam nantinya. Jadi di sini banyak sekali. Contohnya, nah seperti ini. Nah, ini contoh gayas ya. Ini sangat merusak. Jadi apapun tanaman kita, jika lahannya masih banyak hama sejenis ini, itu sulit sekali untuk bisa panen ya. Misalnya kita mau tanam sengon atau pohon-pohon lainnya, apalagi tanaman hortikultura, dan ini bahaya sekali di tanaman. Cara untuk membasmi bisa menggunakan insektisida kimia seperti furadan ataupun sejenisnya. Dan untuk menghindari hama-hama ini terus berkembang, maka kita harus mensterilkan lahan kita. Bisa kita gunakan hidrogen peroksida untuk membasmi calon benih-benih atau telur-telur gayas yang belum netas. Dan bisa kita gunakan seperti kapur, diperbanyak kapur pertanian seperti dolomit ataupun bahan-bahan sulfur seperti belerang. Itu bisa untuk mengendalikan hama-hama seperti ini ya. Intinya lahan kita harus disterilkan dulu, dan prosesnya biasanya butuh waktu agak lama, antara 2 minggu sampai 1 bulan baru lahan kita bisa ditanami. Jadi gayas ini hama yang cukup mengganggu bagi petani ya. Namun jika kita bisa mengolahnya, gayas ini justru bisa menjadi nutrisi untuk tanaman itu sendiri, dengan cara kita olah sebagai POC atau pupuk organik cair yang berbahan dasar ini gayas ini, atau bisa kita jadikan asam amino yang berbahan hewani. Jadi yang bahan nabati asam amino itu bisa dari kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang tanah, kacang panjang. Intinya bijinya ya, biji kacang-kacangan tersebut bisa kita gunakan sebagai asam amino. Dan untuk yang bahan hewani bisa kita gunakan gayas ini. Jadi kalau banyak di lahan kita, lebih baik kita kumpulkan, nanti kita proses menjadi asam amino. Pada kesempatan lain akan kita tunjukkan cara membuat asam amino yang berbahan baku hewani. Jadi kita gunakan gayas ini, atau bisa kita gunakan keong, asalkan jangan keong racun itu ya. Keong racun pun bisa, tapi ada yang harus bagian-bagian yang harus dibuang dari keong racun.
Penampakannya seperti ini, menakutkan ya, kayak kamu. Oke, mungkin sekian dulu dari kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam hijaukan.com.